Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan menunaikan salat isya secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada bulan haram ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang disebut oleh Nabi Syahrullah, bulannya Allah, yaitu Muharram, di mana kita sedang berada di dalamnya. Semoga seluruh amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita seperti biasa di Senin yang ketiga ba'da maghrib di Masjid Mujahidin Mojokerto. Pembahasan materi kita adalah tentang seputar ensiklopedi adab. Adapun bab yang akan kita lanjutkan adalah bab yang berbicara tentang masalah wudhu, adab berwudhu sesuai sunnah. Dan materi ini belum tuntas. Terakhir pada pertemuan yang lalu kita baru menjelaskan tentang waktu-waktu atau kondisi-kondisi disyariatkannya kita untuk berwudu. Kapan saja kita ini disuruh berwudu? Pada waktu itu sudah kami sebutkan semua, adapun dalilnya belum kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang wudu, maka ada 5 hal yang perlu kita ketahui, dan kita baru berbicara 3 poin. 5 hal tersebut diantaranya adalah definisi wudhu, dan ini sudah kami jelaskan. Kita lewat. Yang kedua adalah fadilah, keutamaan orang yang senantiasa berwudhu.
Dia tidak pernah meninggalkan wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Dia selalu berwudu, mensucikan dirinya. Apa keistimewaannya? Ini pun juga sudah kami sampaikan. Kita lewati. Yang ketiga adalah yaitu tentang kondisi atau waktu disyariatkannya kita untuk berwudu. Kapan saja kita ini disyariatkan untuk berwudu. Dan itu sudah kami jelaskan, namun baru yaitu kondisi-kondisinya. Adapun dalil-dalilnya belum kami sampaikan. Adapun materi yang keempat, kalau memang waktunya cukup, kita lanjutkan materi keempat adalah yaitu tentang kaifiyah tata cara wudu yang benar sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima adalah materi yang terakhir, yaitu tentang pembatal wudu. Sebenarnya masih ada satu lagi materi, namun nampaknya ini karena masalah fikih, yaitu terkait fikih wanita seputar wudu. Bagaimana hukumnya wudunya wanita yang memakai uteks atau piteks? Bagaimana wudunya wanita yaitu di tempat wudu yang umum? Bagaimana tata cara wudunya sedangkan rambutnya adalah bagian daripada aurat? Bagaimana wudunya wanita yang memakai pacar? Bagaimana hukum wudunya mereka yang istihadah? Bagaimana wudunya wanita yaitu yang rambutnya panjang? Bagaimana wudunya wanita yang setelah memakai hairspray, yaitu untuk menata rambut dan seterusnya, minyak untuk menata rambut? Bagaimana hukumnya? Masih banyak sekali. Oleh karena itu tentunya insya Allah di lain kesempatan untuk yang terakhir itu tentang fikih wudu, terkait fikih wanita seputar wudu, ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan saja malam hari ini, yaitu kita bahas secara rinci materi yang nomor 3, kondisi disyariatkannya kita untuk berwudu. Ya betul ya. Yang mencatat waktu itu sampai di situ ya. Kondisi disyariatkannya kita untuk berwudu kapan saja. Kalau tidak salah, waktu itu kami sudah sampaikan, yaitu ada 13 poin, 13 keadaan kita disyariatkan untuk berwudu. Kapan saja? Yang pertama, kita langsung masuk saja mengingat waktu kita singkat. Yang pertama, ketika hendak ke masjid. Ketika akan berangkat ke masjid, maka kita disyariatkan untuk berwudu sejak dari rumah. Kenapa? Nanti kita lihat apa hikmahnya. Wudu itu mulai dari rumah. Bukan berarti kalau sudah di masjid belum berwudu itu gak boleh. Boleh ya. Dan bukan berarti pula ketika di tengah perjalanan batal wudunya, dia harus balik lagi pulang ke rumah. Tidak ya, tapi kenapa kita disyariatkan, yaitu diperintahkan ketika keluar dari rumah untuk bersuci, berwudu, berangkat menuju masjid. Mari kita lihat dalilnya. Silakan bisa dibuka hadis, yaitu riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nanti tolong nomornya jangan ditutup karena berdekatan. 627 Sahih Muslim di hadis yang ke-627. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdi faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid. Berarti wudunya di rumah. Siapa yang wudu dari rumahnya, lalu dia pergi ke masjid, lanjut menunaikan salat wajib. Lalu maka setiap dia melangkah 2 langkah, langkahnya yang pertama menghapus 1 dosa. Nah, langkah pertama menghapus 1 dosa. Langkahnya yang kedua, sedangkan langkah yang kedua mengangkat derajatnya 1 derajat. Masya Allah.
Semakin banyak melangkah, semakin banyak dosa yang terampuni, dan semakin tinggi derajat yang Allah berikan kepada kita kelak di hari kiamat. Saya mau tanya nih, tolong dijawab, mana lebih enak, rumah jauh masjid atau dekat masjid? Hah? Mana lebih enak, rumah jauh masjid atau dekat masjid? Anda mau tanya nih, ada nggak orang itu yang rumahnya dekat dengan masjid malah nggak pernah ke masjid? Ketika ditanya kenapa alasannya nggak pernah ke masjid, bukankah di masjid dikumandangkan azan, kenapa tidak ke masjid? Nggak cocok sama takmirnya katanya. Kalau Anda tidak cocok dengan takmirnya, itu urusan Anda, tetapi rumah Allah nggak boleh dimusuhi. Silakan Anda bermusuhan dengan orangnya, tapi rumah Allah nggak boleh dimusuhi. Ada juga orang itu yang rumahnya jauh dari masjid, tapi dia tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Dia tidak pernah menjadi makmum terlambat. Dia selalu berada di saf yang pertama. Masya Allah, rumahnya padahal paling jauh dari masjid. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan hadis yang lain. Tolong dibuka di kitab yang sama, Sahih Muslim, nomornya 624. Mundur berarti ya, 624. Ya, silakan coba kita dengarkan. Silakan. Dari Ubayyah bin Ka'ab radhiyallahu an, katanya, ada seorang laki-laki yang setahuku dialah yang paling jauh tempat tinggalnya dari masjid. Dia seorang laki-laki yang rumahnya paling jauh dari masjid. Akan tetapi, walaupun begitu, dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Lanjut. Kata orang kepadanya, ada temannya orang lain usul kepada dia, apa tidak sebaiknya kau ini beli kendaraan, seekor keledai atau kendaraan, agar ketika kau berangkat ke masjid di siang hari tidak terlalu panas. Kalau malam hari maka kau tidak kemalaman. Ini paling jauh soalnya, rumahnya paling dari masjid. Rumahnya paling jauh dari masjid. Dan dia selalu jalan kaki, nggak naik kendaraan. Lalu dia mengatakan, aku tidak suka rumahku dekat masjid. Padahal temannya usul suruh beli kendaraan. Malah dia menjawab, aku nggak suka rumah tinggal dekat masjid. Jadi seakan-akan dia bilang sama temannya, jangankan aku beli kendaraan, rumahku dipindah dekat masjid, aku nggak mau. Masya Allah, aku kepingin, katanya dia, setiap aku berjalan ke masjid dan pulang dari masjid, PP berarti pulang pergi, pahalaku dicatat oleh Allah. Itu Rasul dengar, langsung Nabi mengatakan, semoga Allah mengumpulkan semua pahala itu untuk dirimu. Lanjut, jalan cerita, silakan. Alangkah baiknya Anda beli seekor keledai untuk tunggangan Anda di malam yang gelap atau di panas terik. Lanjut. Jawabnya, apa itu? Aku tidak suka tinggal di dekat masjid. Aku nggak suka. Lanjut gak? Karena aku ingin supaya setiap langkahku pergi dan pulang dari masjid ditulis Allah pahalanya bagiku. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengumpulkan pahala semua itu bagi Anda. Allah kumpulkan semua pahala itu untuk Anda. Berarti mana lebih enak, jauh masjid atau dekat masjid? Ya, ya, jauh dekat sama saja Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita, Ustaz itu kalau melangkahkan kaki lah, kalau kita berkendara karena rumah kita jauh dari masjid, apakah juga tertulis? Bapak Ibu sekalian, jangan meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung, yaitu perjalanan kita dari rumah ke masjid, sekalipun itu dengan berkendara. Sampai-sampai, tetapi yang paling ditekankan itu berjalan kaki. Sampai-sampai kata para ulama yang saya baca di dalam fatwanya, kata para alim ulama, sekalipun kita ke masjid berkendara, bukan berjalan kaki, kalau bisa, katanya para ulama, kalau bisa cari parkirannya yang agak jauh, sehingga menuju akses ke masjid tetap jalan. Kira-kira diparkir di mana ini kira-kira? Ya. Ustaz, nggak mungkin Ustaz, karena masjid sudah menyediakan parkir, tempat lain juga nggak ada, itu milik warga dan seterusnya. Ya sudah sedapatnya. Apa kata para ulama? Masih ditekankan. Kalau gitu,
kalau kau tetap parkir di situ kendaraanmu, maka langkah kakimu menuju ke masjid sedikit kan? Yang ditekankan itu jalan kaki memang. Yang ditekankan karena hadisnya itu. Tetapi bukan berarti tidak boleh berkendara, boleh. Makanya para ulama menekankan cari parkir yang jauh. Kalau nggak bisa, jalan menuju ke masjid itu sedikit kan? Ini menunjukkan tentang keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Lanjut, yaitu yang nomor 2, kondisi kita disyariatkan untuk berwudu. Jadi kalau yang pertama ketika mau pergi ke masjid, yang kedua ketika akan membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'an. Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah, surat yang ke-56, ayatnya 77 sampai 79. Suratnya surat nomor 56 Al-Waqiah. Betul ya, Al-Waqiah itu ya. Ayatnya Bapak Ibu sekalian yaitu ayat yang ke-77 sampai 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun." Silakan baca artinya. Ada. Saya bacakan kalau begitu. Saya bacakan aja. Ayat yang ke-77, "Innahu laqur'anun karim." Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Berarti berdasarkan dalil ini kata para alim ulama, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ke-8, bahwasanya disyariatkan ketika menyentuh Al-Qur'an yaitu dengan dalam keadaan bersuci. Ustaz, Al-Qur'annya Android. Apa kita tetap wudu? Ini mushaf atau bukan? Apa bedanya Quran terjemah sama mushaf? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kata para alim ulama, jika Al-Qur'an yang tanpa ada artinya, maka itu namanya mushaf. Adapun kalau Al-Qur'an di situ ada terjemah, kalau hanya sekadar itu di situ disebutkan artinya, arti ayat per ayat dijelaskan, maka dia tetap disebut Al-Qur'an mushaf. Tetapi kalau itu kitab tafsir, satu ayat dirinci, menurut pendapat ini begini, menurut sahabat ini begini, dirinci, sehingga yang kita dapatkan itu lebih banyak keterangan perkataan dari para ulama atau sahabat-sahabat Nabi tentang ayat tersebut. Maka dia bukan mushaf. Termasuk yaitu yang ada di Android, aplikasi Android kita. Maka ini bukan termasuk mushaf. Sehingga ketika menyentuhnya, maka dia boleh, yaitu tidak dalam keadaan suci. Wallahu a'lam wa bishawab. Adapun kalau mushaf, maka dia dituntut untuk suci. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang kedua. Yang ketiga, kapan kita disyariatkan untuk berwudu? Yang ketiga adalah ketika mau tidur. Ketika hendak tidur. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Bukhari nomornya 163. Bagi Bapak Ibu yang terbiasa buka Bukhari nomor asli, ya bukan cetakan terjemahan, bisa dilihat di nomor 247. Tapi karena ini cetakan terjemahan, tak apa-apa dibuka yang 163 dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Silakan 163. Pendiri besar. Ya, silakan baca. Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, isinya, apabila engkau hendak tidur, berwudulah lebih dahulu seperti wudu untuk sembahyang. Nah, apabila kau mau tidur, maka berwudulah dulu seperti kau wudu akan salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Stop sampai di situ.
Bahkan di dalam riwayat yang lain, di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, menarik ini. Apa itu? Mau tidur berwudu, menarik. Kenapa? Orang kalau mau tidur, kata Nabi, dia berwudu, maka Allah Subhanahu wa taala yaitu mengutus, yaitu malaikat, satu malaikat yang menyelinap di baju orang tersebut, sehingga tidaklah dia bergerak dalam tidurnya, melainkan malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah, rahmati orang ini. Allah utus malaikat untuk menyelinap di baju orang itu, sehingga ketika dia tidur bergerak ke kanan atau ke kiri, namanya orang tidur ya, maka dia didoakan oleh malaikat tersebut. Inilah manfaatnya mau tidur wudu. Ya, ada sebagian orang berkata kepada saya, Ustaz, anak ini Ustaz, kalau mau tidur kena air, anak nggak bisa tidur Ustaz. Ada nggak yang model kayak gitu? Anak ini Ustaz, kalau mau tidur kena air wudu, malah nggak tidur anak, nggak bisa. Terus gimana ini? Ya. Maka dalam hal ini, yaitu Bapak Ibu sekalian, Islam itu agama yang mudah. Ya, ad-dinu yusrun. Islam ini adalah agama yang mudah. Caranya adalah, ya tetap aja berwudu, jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Wudu. Setelah itu nanti ketika dia mengering, ya maka silakan tidur. Ya seperti itu aja. Ustaz, kalau di tengah malam saya ini buang hajat, buang air kecil, apakah setelah itu saya wudu lagi? Kalau Anda mau silakan. Kalau tidak, lanjutkan tidur ini silakan. Apa-apa. Yang penting dari awal sudah berwudu. Perkara di tengah-tengah tidur dia batal, maka nggak apa-apa. Ya, dia mau memperbarui wudu. Sebab saya kalau memperbarui wudu, saya tambah nggak bisa tidur lagi. Nggak apa-apa, lanjutkan aja tidur. Yang penting dari awal dia sudah berwudu. Kita lanjutkan yang keempat. Ketika bangun tidur, mau tidur wudu, bangun tidur wudu. Masya Allah. Dalil, kalau dibuka Sahih Muslim, nomornya 201. Kalau di nomor aslinya 256 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. Ayo. 201. Jangan ditutup ya, jangan ditutup. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu malam dia bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus? Tengah malam beliau bangun. Terus? Dan pergi keluar rumah. Lanjut. Beliau memandang ke langit. Serami membaca apa? Lalu beliau baca ayat dalam surat Al-Imran. Ayat 190 sampai 210 ayat terakhir. Lanjut terus. Teruskan. Kemudian beliau kembali ke rumah. Ya. Lalu menggosok gigi. Terus siwak. Terus mengambil wudu. Nah, mengambil wudu. Bangun tidur beliau, begitu bangun dari tidur beliau keluar dari rumah, lalu kemudian memandang ke langit sambil membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai terakhir, sampai penutup. Setelah itu beliau masuk rumah, bersiwak, lalu berwudu. Ya, berarti setelah bangun tidur itu berwudu. Kita lanjutkan yang kelima. Pada saat akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mau berdoa wudu dalam keadaan suci. Loh Ustaz, memangnya orang itu kalau mau berdoa tidak wudu itu tidak boleh? Boleh. Bahkan wanita haid sekalipun ketika dia dalam keadaan berhalangan, dia boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tentang salat Id, salat Idul Adha, salat Idain, salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi memerintahkan kepada para wanita yang sedang dalam keadaan haid berhalangan untuk tetap pergi ke tanah lapang. Sekalipun dia tidak ikut sholat, tetapi dia ikut berdoa bersama-sama kaum muslimin. Loh, kan berarti boleh. Nah, namun yang tetap dianjurkan, yang paling ditekankan adalah yaitu dalam keadaan suci. Di mana dalilnya kok tetap dianjurkan, ditekankan dalam keadaan suci ketika berdoa? Dalilnya adalah, saya kitabnya di sini nggak ada. Ini karena di nomor aslinya ya. Di Sahih Bukhari nomornya 4323. Ya, dari sahabat Abu Musa. Di situ nggak sampai, cuma 2000 saja. Ini nomor 4323. Jadi ceritanya ringkas saja ya, ringkas saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabatnya yang bernama Abu Amir.
pamannya sahabat Abdullah bin Qais radhiyallahu an ketika selesai perang Autos. Jadi setelah perang Autos, Nabi mendoakan yaitu sahabat yang bernama Abu Amir, pamannya Abdullah bin Qais radhiyallahu an. Waktu itu Nabi meminta air wudhu untuk mendoakan kondisi perang. Dalam kondisi seperti ini saja Nabi masih mengambil air wudhu, apalagi kondisi tidak perang. Makanya dianjurkan ketika berdoa dalam keadaan suci alias berwudhu. Kita lanjutkan yang keenam, yaitu setelah makan daging onta. Setelah makan daging onta, maka harus wudhu. Setelah makan daging kambing, setelah makan daging ayam, tidak disyariatkan berwudu. Kalau mau berkumur-kumur boleh, tidak pun tidak mengapa. Adapun khusus daging onta batal. Anda sekarang pegang air wudu, disuguhi orang air susu onta atau daging onta, maka batal wudu Anda, batal. Sebagaimana disebutkan tentang air susu onta riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari sahabat Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Tawaddau min albanil ibil." Berwudulah kalian dari susu onta. Nah, kalau daging onta, di mana dalilnya kita disuruh wudu kalau daging onta? Silakan dibuka Sahih Muslim nomornya 308. 308. An Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala tawaddau min luhumil ibil. Atawaddau min luhumil ibil? Itu pertanyaan itu ya. Qala na'am, fatawaddah min luhumil ibil. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan 308 baca. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ya. Katanya, wajibkah aku berwudu sesudah makan daging kambing? Ya, terus? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Anda mau berwudu, berwudulah. Ya. Jika tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau daging kambing. Lanjut. Tanyanya. Ya. Wajibkah aku wudu sesudah makan daging unta? Nah, bagaimana itu jawabannya? Jawab, ya berwudulah. Ya, berwudu kalau daging unta. Teruskan. Sesudah makan daging unta. Ya. Tanyanya. Bolehkah aku sholat di tempat kambing bersimpuh? Ya. Terus? Jawab Nabi, tidak boleh. Stop, bukan itu. Itu terjemahannya kacau. Yang betul itu kalau lihat teks Arabnya, silakan Ustaz bisa dilihat teks Arabnya. Di situ ada kata-kata ketika pertanyaan terakhir, bolehkah aku sholat di tempat kandang-kandang kambing, tempat kambing bersimpuh? Kambing berarti ghanam, kambing ya, bukan ibil ya. Nah, di situ ternyata terjemahannya adalah kambing, mestinya onta. Nah, karena di situ teksnya itu ibil, berkata ibil. Bolehkah aku sholat di kandang-kandang onta? Itu yang benar terjemahannya. Karena teksnya itu bukan kambing, tetapi ibil. Bolehkah aku sholat di kandang-kandang onta? Maka jawaban Nabi, tidak boleh. Kalau di kandang kambing, boleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan kepada kita sholat di kandang kambing, karena kandang kambing itu mengandung keberkahan. Bahkan Nabi menganjurkan kepada kita, ittaghidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Peliharalah kambing, karena memelihara kambing itu mengandung barokah. Nah, yang sudah pensiun gitu ya, itu nggak bagus itu memelihara kambing ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa kok di kandang onta tidak boleh? Karena kandang onta tempat syaitan bersarang. Jadi tempat atau apa ini, domisili, addressnya. Nah, itu ya. Syaitan ini adalah salah satunya selain toilet, yaitu kandang-kandang onta. Ya. Makanya kalau kita makan daging onta, dikhawatirkan kalau tidak berwudu akan terkena pengaruh, yaitu godaan syaitan. Sampai seperti itu. Jadi kalau daging onta wudu. Kita lanjutkan yang ke berapa ini? 7. Setelah muntah. Jadi kalau setelah muntah wudu. Setelah muntah, mual, muntah, wudu. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Mana Tirmidzi? Jilid 1 Sunan Tirmidzi. Nomornya 87.
an Abi Darda radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fa tawadda. Ya, silakan. 87 nomornya kecil-kecil. Ada? Ketemu? Sudah ya? Langsung dicari nama orang terakhir, Abu Darda. Nama orang terakhir dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, silakan dicari nama Abu Darda. Biasanya sebelum tulisan bercetak miring. Nah, dari Abu Darda, ya. Ketemu? Dari Abu Darda, dia berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah. Terus. Lalu beliau berbuka dan berwudu. Nah, Nabi membatalkan bukanya, terus kemudian beliau berwudu setelah muntah. Yang ke-8, setelah jima. Setelah jima wudu. Apabila ingin melanjutkan tidur atau ingin makan, maka kata Nabi boleh, tapi wudu lebih dahulu. Jadi ada seorang sahabat bertanya, aku setelah melakukan jima, bolehkah aku langsung tidur? Kata Nabi, wudu dulu. Nah, kalau aku makan, wudu dulu. Wudu dulu baru makan. Atau wudu dulu baru melanjutkan tidur. Ya, baik. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Muslim, nomornya 253 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Kita doakan beliau beserta orang tuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan baca 253 dan 254. Silakan Ustaz. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, ya, padahal beliau junub, ya, maka beliau wudu lebih dahulu. Nah, terus seperti wudu salat. lanjut. Sesudah itu barulah beliau tidur. Nah, teruskan 254. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan junub, Ya, padahal beliau ingin makan atau tidur, padahal Nabi ingin tidur atau ingin makan, maka beliau wudu lebih dahulu seperti wudunya salat. nah, seperti itu, ya. Lalu kemudian yang ke-9, jika ingin mengulangi jima, revisi. Jika ingin mengulangi jima, itu ya, baik, kan boleh yang seperti ini, ya. Jadi setelah jima pertama, dia ingin jima yang kedua, itu wudu dulu. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis riwayat Abu Dawud, jangan kaget, Nabi itu pernah mendatangi satu malam itu 9 orang istrinya, semalam. Dan itu mandi cuma sekali. Jadi ketika mendatangi istri yang pertama, beliau jima, setelah itu wudu. Mendatangi istri yang berikutnya, dijima lagi, wudu. Mendatangi istri yang berikutnya, dijima lagi, wudu. Begitu semalam 9 istri. Lalu terakhir setelah itu beliau mandi besar. Gak usah dibayangin, gak usah. Ya. Kita lanjutkan. Mana dalilnya? Silakan bisa dibuka Sahih Muslim, nomornya 257. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya. apabila kami bersenggama, Terus. kemudian hendak mengulangnya kembali, Ya. maka hendaklah wudu lebih dahulu. Wudu lebih dahulu. Terus sampai di situ aja ya. 10, setelah mengantarkan jenazah, setelah mengantarkan mayit ke pekuburan, kembalinya itu wudu. Ya. Lah Ustaz, kalau saya tidak ikut mengantarkan tapi ikut memandikan, apakah saya wudu? Tidak, mandi. Jadi mereka yang memandikan jenazah mandi. Adapun mereka yang tidak ikut memandikan, hanya mengantarkan jenazah ke pekuburan, maka disunahkan wudu sekembalinya. Setelah mengantarkan wudu. Mana dalilnya? Silakan dibuka Tirmidzi nomor 993 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. 993. Ketemu? Ayo cepet dikit. Hati-hati sobek. Ya. Ada. Lewat. Nah
Nanti bisa dicari 900 kalau sudah ketemu. Berikutnya yang ke-11 ketemu 993. Ada ya, silakan nama orang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ayo baca. Muhammad bin Abdul Malik. Langsung Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Isinya. Setelah memandikannya maka ia harus mandi. Memandikannya maka ia harus mandi. Terus. Dan setelah membawanya maka ia harus wudu. Nah, membawa jenazah ke pekuburan maka dia harus wudu. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan yang ke-11. Pada saat menjenguk orang sakit. Jadi sebelum berangkat menjenguk orang sakit, upayakan kita dalam keadaan wudu. Lalu kalau masih ada sisa air wudu itu, dipercikkan air wudunya kepada orang yang sakit atau orang yang sedang pingsan. Nah ini ceritanya panjang hadisnya. Kitabnya ada di situ juga. Ya kalau mau dibaca nggak apa-apa. Silakan boleh dibaca Sahih Muslim 1588. Nanti dibaca saja ya. Tapi yang jelas nomornya sudah saya tunjukkan. Sahih Muslim 1588 1588. Jadi ceritanya Nabi SAW menjenguk salah seorang sahabatnya yang pada waktu itu pingsan. Maka Nabi memercikkan sisa air wudhu yang masih melekat pada. Ini boleh seperti ini. Ustaz, kalau kita menjenguk teman kita juga seperti itu. Iya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pengen tahu apa keutamaannya orang menjenguk orang sakit dalam keadaan suci? Dalam keadaan suci, menjenguknya dalam keadaan suci. Disebutkan di dalam, sayang kitabnya tidak ada di sini, nggak saya bawa. Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 6, hadis nomor 3474, 3474 nomornya. Kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya ingin menjenguk saudaranya yang sakit dalam keadaan suci di pagi hari ya, maka didoakan 70.000 malaikat, didoakan ampunan sampai sore. Dan apabila menjenguknya di sore hari dalam keadaan suci, didoakan 70.000 malaikat doa ampunan sampai pagi. Terus didoakan. Masya Allah. Ini manfaatnya menjenguk orang sakit dalam keadaan suci. Kemarin ada yang tanya, Ustaz, kalau misalnya yang sakit itu adalah tetangga kita non-muslim, ya, non-muslim, apakah boleh? Yaitu kita jenguk, boleh, nggak apa-apa. Kalau memang kondisinya memungkinkan ya, karena ini musim pandemi ya, boleh, intinya boleh. Sebagaimana Nabi menjenguk pamannya Abu Thalib ketika sakaratul maut, yang pada saat Nabi menjenguk di rumah Abu Thalib pamannya, di situ sudah ada gembong kafir Quraisy yang hadir. Siapa? Abu Jahal, ya. Lalu kemudian Nabi membisikkan kepada Abu Thalib kalimat tauhid. Makanya kita itu disuruh, orang yang hampir meninggal dunia itu disuruh kita mengajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, sekalipun tanpa Muhammad Rasulullah. Ya, tanpa Muhammad Rasulullah. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir perkataannya sebelum mati dia mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nabi tidak menyebutkan wa Muhammad Rasulullah, wa anna Muhammad. Cuma la ilaha illallah. Karena setiap kita nyebut la ilaha illallah, kata para ulama, di situ sudah terkandung Muhammad Rasulullah. Sudah terkandung. Makanya mu'alaf kalau mau masuk Islam enggak lengkap, enggak apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an, enggak pakai wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, enggak apa-apa. Hanya la ilaha illallah masuk Islam. Ustaz gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Fatwa ulama boleh. Saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kelar, masuk Islam. Masuk Islam. Meskipun bukan bahasa Arab, masuk Islam. Jadi jangan dipersulit, sebab ada sebagian orang mempersulit. Ketika dia masuk Islam di masjid, ayo tirukan saya Pak ya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan namanya orang nggak pernah baca bahasa Arab. Wa asyhadu anna Muhammad, bukan Muhammad, pakai hak. Waduh, kalau Islam ini. Hak, bukan bil, hak bukan bil, hak. Di sini Pak, bacanya hak. Asyhadu anna Muhammad, bukan Muhammad. Kapan Islam ini? Buya. Angel. Ya, jadi nggak usah dipersulit. Dia bahasa Indonesia boleh. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kelar, masuk Islam. Boleh.
Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini ada pembahasan syara'ul Islam yang disebutkan oleh para alim ulama. Kita lanjutkan. Jadi kalau ada tetangga kita non muslim, kita menjenguk boleh. Boleh. Ustaz, kalau saya jenguk Ustaz, saya ruqyah. Boleh nggak meruqyah orang kafir yang sakit? Maka jawabannya boleh. Ada dalil? Ada. Ya. Riwayatnya ada, riwayat Bukhari. Boleh meruqyah, dibacain apa, dibacain. Bahkan kita doakan semoga sembuh. Boleh. Mudah-mudahan Bapak cepat sehat, cepat sembuh, penyakitnya diangkat, ya, dikasih kesehatan. Boleh. Yang tidak boleh itu didoakan ampunan dan rahmat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Anda, merahmati Anda. Nggak boleh. Boleh. Tapi kalau didoakan, mudah-mudahan panjenengan dapat hidayah dari Allah. Boleh. Sebagaimana orang Yahudi, dia bersin dekat Nabi, dia pengen didoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Karena orang Yahudi tahu, kalau ada orang bersin baca alhamdulillah, baca tahmid, ya. Lalu kemudian maka tentunya dia mendapatkan tasbih. Apa tasbih? Yarhamukallah. Lalu dia bersin, alhamdulillah. Ternyata Nabi tidak mendoakan yarhamukallah, mendoakan lafaz yang kedua, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaan dirimu. Didoakan. Ya, kita lanjutkan dikit aja. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya boleh. Ustaz, kalau ada orang kafir meninggal kita mengucapkan innalillahi, boleh? Boleh. Pak, ada yang meninggal tetangga kita. Siapa? Pak Fulan, orang Nasrani padahal. Kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Fatwa ulama boleh. Ya, karena tidak ada di situ unsur mendoakan dia supaya diampuni dan seterusnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, sedikit aja. Setelah itu kita dengarkan kumandang sholat Isya. Itu tadi yang ke berapa tadi? 11 ya. Menjenguk orang sakit, memercikan air. Terus kemudian yang ke 12, sebelum mandi junub, sebelum mandi janabah, wudu dulu kan? Orang kalau mau mandi besar kan wudu dulu. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam Sahih Bukhari, nomornya 172. Bukhari 172 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nomor aslinya 249, nomor aslinya. Silakan bisa dibacakan. Ya, Bukhari 172. Silakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Maimunah radhiyallahu anha bercerita, aku sediakan air untuk mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mandi besar, terus. Maka beliau cuci kedua belah tangannya. Terus. 2 atau 3 kali. Nah, jadi Nabi wudu dulu sebelum mandi besar itu. Intinya itulah, intinya. Kita lanjut yang ke-13 terakhir penutup. Kondisi kita disyariatkan berwudu. Yang ke-13 saat akan menunaikan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, wudu lebih dahulu. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim nomornya 175, di mana dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min hululin. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Tidak diterima salat seorang tanpa suci. Nah, tidak diterima salat seseorang kalau nggak bersuci. Ya, kalau nggak bersuci berarti dengan wudu. Bersuci ada 2, bisa dengan wudu, bisa dengan tayammum. Lanjut teruskan. Dan tidak diterima sedekah yang berasal dari kejahatan. Contohnya, sedekah berasal dari kejahatan. Misalnya, seperti mencuri, menipu, menggelapkan, terus, atau korupsi, terus, merampok, judi dan sebagainya. Maka tidak diterima oleh Allah. Dia sedekah hasil dari yaitu rezeki yang haram, bunga bank disodakokan, maka tidak diterima oleh Allah SWT. Mencuri disodakokan, seperti kalau dalam dunia perfilman itu, apa itu mencuri tapi dibagi-bagikan kepada fakir miskin, Robin Hood, ya. Termasuk ada dalam film perwalian itu, nggak tahu wali siapa itu, yang dia mencuri hasil
dari orang-orang kaya, ya, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Kan ada ya cerita seperti itu ya. Maka yang namanya mencuri tetap mencuri, meskipun niatnya benar, baik, tapi caranya salah, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah 13 kondisi kita disyariatkan untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Kita skors dulu, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit tentang tata cara wudu. Setelah itu kita menunaikan sholat Isya berjamaah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Ada tisu. Iya, Pak.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian, yaitu materi yang nomor 4 sekarang ya. Materi nomor 4 tentang kaifiyah, tata cara berwudu sesuai sunnah. Ada 19 poin yang harus kita perhatikan masalah wudu ini Bapak Ibu. 19 poin terkait wudu. Ringkas saja. Nomor 1, niat. Yang pertama, niat. Niat itu Bapak Ibu tempatnya dalam hati, bukan di lisan. Niat itu pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya lisan. Sehingga niat tidak butuh dilafadzkan, karena memang tidak ada petunjuk dari Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan para tabi'in tentang melafadzkan niat. Mau sholat, niat, usolli dan seterusnya. Ini semua maaf tidak diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niat tempatnya di hati. Allah mengetahui apa yang akan kita lakukan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan manusia dan apa yang di belakang manusia. Besok kita mau ngapain, Allah sudah tahu. Sehingga tidak butuh lafaz-lafaz khusus. Sehingga ketika kita masuk ke toilet atau tempat wudu, kita mau Allah sudah tahu orang ini mau ngapain, Allah tahu. Sehingga tidak butuh lafaz-lafaz khusus. Ini yang pertama ya, niat. Azabul qalb. Niat itu adalah tekadnya hati. Orang Jawa bilang kerenteknya hati, lintasannya hati. Apa yang mau itu sudah niat. Iya. Saya mau tanya sama Pak Anak. Pak Anak besok hari Selasa aktivitas mau kemana panjenengan? Upacara? Enggak pakai upacara. Iya. Misalnya upacara. Selesai. Besok kalau misalnya mau upacara, nggak mungkin lah saya niat mau upacara. Nggak usah disebut, ya. Itu ya, baik niat. Nomor 1 itu yang pertama. Yang kedua, mengucapkan bismillah tanpa lafaz ar-Rahman ar-Rahim. Memang tuntunannya bismillah, makanya disebut tasmiyah. Beda dengan bismillahirrahmanirrahim, itu disebut basmalah. Banyak loh Nabi mengajari kita tasmiyah itu. Contoh mau wudu bismillah. Contoh lagi mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Misalnya mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, zikir pagi petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul, dan seterusnya. Mau mencium hajar aswad, melambaikan hajar aswad, bismillahi Allahu akbar. Banyak sekali ya. Ya, termasuk juga yaitu ketika kita di pertengahan makan lupa baca doa. Di awal makan lupa baca doa, maka di pertengahan kita baca apa? Bismillahi awal wa akhir. Jelas sekali. Banyak sekali. Bismillah ya. Bismillah. Nah, ketika mau wudu baca bismillah. Ya, seperti itu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Yang artinya tidak ada salat bagi yang tidak memiliki wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Maka baca bismillah. Muncul permasalahan. Lah kalau wudunya di kamar mandi, baca bismillahnya di mana? Saya jelaskan sekarang. Menurut jumhur ulama, jumhur, bismillah ini hukumnya sunnah. Boleh dibaca, boleh tidak. Kalau di toilet, kamar mandi, yang boleh dibaca, boleh tidak. Menurut jumhur. Kita lihat lagi yang menarik ini. Menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bacanya kalau di toilet dalam hati, jangan di lisan. Di hati aja. Tetap baca tapi di hati. Yang ketiga, ini yang menarik. Menurut pendapat Syekh bin Baz rahimahullah, dirinci, lihat toiletnya. Kalau toiletnya itu bersih dari najis, gak ada bau, tidak ada najis yang terlihat, bersih toiletnya, bersih, maka baca bismillah sekalipun di dalam toilet. Tetapi kalau di situ bau pesing ya, terus ada najis, ada noda, ada bercak, gak bersih lah, ada bau dan seterusnya, jangan baca bismillah. Sebaiknya yaitu dibacanya yaitu sebelum masuk toilet. Bisa dipahami sampai di sini? Dirinci oleh ulama. Lah terus saya pilih yang mana? Terserah panjenengan mau pilih yang mana. Ya. Nomor 3. Nah, mulai sekarang.
Membasuh kedua telapak tangan. Saya langsung praktekkan dikit aja ya. Membasuh kedua telapak tangan. Disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 157, nomor asli tapi ya, nomor asli, wudu dengan satu kali boleh. Bukhari nomor 158, Nabi pernah wudu 2 kali, jadi nggak 3 kali. Bukhari nomor 159 dari sahabat Utsman bin Affan, mohon maaf, dari Humran Maula Utsman bin Affan, wudu 3 kali. Jadi Bapak Ibu lihat kondisi saja. Kalau misalnya yang antri itu panjang, di belakang itu juga mau wudu semua, nggak usah kita 3 kali, sekali aja. Apalagi airnya cumpon. Apa cumpon ini? Pesasan. Maka nggak usah memaksakan diri 3 kali kanan, 3 kali, sekali aja. Ada dalil Bukhari 157 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Nabi pernah sekali wudu itu, kumur sekali, basuh wajah sekali. Kita lihat kondisi saja. Nah ini ya, ini nomor 3. Nomor 4, mendahulukan madmadah. Apa madmadah? Berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air atau memasukkan air ke dalam rongga hidung dengan sekali napas sampai rongga hidung yang paling ujung atau bagian hidung yang paling dalam, dengan menggunakan tangan kanan secara bersamaan, tidak terpisah. Ambil air langsung masukkan ke mulut sekalian menghirup. Ustaz, panas Ustaz. Awal-awal saja. Kalau sudah terbiasa maka nggak akan panas. Ya, saya dapat artikel dari teman-teman Fakultas Kedokteran. Itu ternyata orang yang melakukan istinsyak manfaat kesehatannya banyak. Judul artikel itu Sunnah Nabi dalam dunia medis. Menurut hadis dan menurut medis. Hadisnya apa? Medisnya gimana? Termasuk lalat dimasukkan. Kalau minuman kemasukan lalat suruh nyemplungkan sekalian, karena salah satu kaki lalat itu mengandung penawar. Itu apa benar medis? Ternyata semuanya terbukti. Semuanya terbukti. Termasuk menghirup ini. Orang kalau melakukan istinsyak, maka menghirup air, berkumur sekaligus menghirup air, maka akan terhindar sekian banyak penyakit, yaitu semua kaitannya dengan THT, amandel, ya, terus kemudian itu nggak akan terserang. Ya, seperti itu. Nah, ini yang baik, ini menurut medis. Sedangkan kita melakukannya bukan karena medis, tapi karena hadis Nabi memang mensunahkan demikian. Lanjut. Nomor 5, setelah istinsyak lalu melakukan istinsar, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri, yang kesemuanya dilakukan sebanyak 3 kali secara bersamaan. Ambil, keluarkan. Istinsyak, 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 istinsyak. Begitulah. Ya, baik. 6, bersungguh-sungguh dalam berkumur serta istinsyak, kecuali bagi orang yang sedang puasa. Riwayat Abu Dawud nomor 146, kitabnya ada di situ. Kata Nabi, kalau kau puasa maka jangan dihirup terlalu dalam, karena memang ada salurannya ini di sini, ya, dengan tenggorokan, sehingga cukup yaitu bagian luarnya saja yang basah, dihirup sedikit, gak usah sampai terlalu dalam. Itu kalau puasa, Bapak Ibu. Kita lanjutkan nomor 7. Menyatukan antara berkumur-kumur dan istinsyak dengan sekali cidukan tangan kanan tanpa pemisahan. Jadi maksudnya begini, berulang-ulang dikatakan tanpa dipisah. Itu Nabi nggak pernah mengajarkan untuk cara seperti ini. Misalnya begini, kumur dulu, setelah itu hidup begini. Ya, bukan ada ya, Bapak Ibu sekalian? Ya, betul ada ya. Ya, ada yang seperti itu kan. Umur, setelah itu begini. Ya, 3 kali. Sebenarnya cara seperti ini nggak ada tuntunan sebenarnya. Yang ada tuntunannya itu sekalian masuk terus kemudian dikeluarkan. Ya, istinsyak, istinsyak. Kita lanjutkan yang ke-8, bersiwak. Punya kayu siwak enggak? Bersiwak. Yang afdal itu sesuai tadi hadis yang telah kita dengarkan dari ustaz kita tadi itu, sebelum berwudu itu bersiwak dulu. Yang Nabi lakukan ketika bangun di malam hari tadi. Bersiwak dulu, setelah itu kemudian berkumur. Loh Ustaz, siwak itu Ustaz kok ngangkatnya tangan kiri? Apa betul Ustaz bersiwak itu pakai tangan kiri? Ya dilihat tujuannya. Kalau tujuannya untuk membersihkan kotoran, makanan yang terselip di gigi, atau ingin menghilangkan bau tidak sedap dari mulut kita, maka pakai tangan kiri. Tapi dimulai dari gigi sebelah kanan. Ada aturan mainnya pakai siwak itu. Ustaz itu horizontal dulu, ke kanan atau vertikal atas bawah. Ya. Itu ada disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, yaitu gerakannya adalah horizontal dulu, menyamping ke kanan, baru kemudian vertikal, baru kemudian gigi kiri. Oh, panjenengan kalau gosok gigi, pasta gigi, tangan kiri apa tangan kanan? Ya sudahlah, kita lanjutkan aja.
Mestinya tangan apa itu? Kita lanjutkan karena sudah terbiasa ya, nggak apa-apa. Yang nomor 8, nggak dosa kok. Ya, nomor 8. Maaf 9. Yang ke-9 membasuh wajah. Kan habis berkumur. Yang pertama tadi kan habis membasuh telapak tangan, sudah sambil di sela-sela begini, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Setelah itu kan berkumur istinsyak. Sekarang wajah. Nomor 9 ini membasuh wajah. Batasan wajah diperhatikan. Yang harus dicuci adalah dari awal tempat tumbuhnya rambut kepala, bagian atas dahi hingga dagu. Ini dagu. Terus dan antara telinga kanan hingga telinga kiri termasuk rahang. Disertai juga sambil menyela-nyela jenggot bagi laki-laki membasuhnya. Riwayatnya Tirmidzi, nomor hadisnya 31. Kitabnya ada di sana. Jadi habis basuh begini, aja, terus diselai sekali begini. Lalu ngambil air lagi, usapkan lagi, ya, terus kemudian jenggot. Begitu. Lah ini ada rincian. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, silakan boleh melakukan cara yang ini lagi. Kita perhatikan. Beliau mencuci wajah hingga mengenai bagian depan telinga. Jadi beliau kalau basuh wajah itu bukan hanya begini. Ya, yang biasa kita lakukan kan begini. Kita ambil air terus kita usapkan begini. Ya, terus rata, kemudian jenggot. Kalau Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat Nabi begini wudhunya, ngambil air, dibasuh wajah, lah ini telinga bagian luar ini, sama ini dikenakan. Nah, belum pernah wudhu kayak gini belum. Ini Ali bin Abi Thalib. Ya, hadisnya di mana? Hadisnya riwayat dari Ali bin Abi Thalib di dalam riwayat Abu Dawud. Beliau ketika mengambil air, nah, lagi dari sahabat Ibnu Abbas, beda lagi. Beliau ketika mengambil air dengan menyatukan tangan. Jadi begini, ngambil airnya untuk wajah. Jadi tangan kiri menopang tangan kanan. Begini, numpuk begini. Jadi bukan begini. Kalau Ibnu Abbas ngambil airnya itu begini. Sahabat Ibnu Abbas. Nah, ngambil begini. Dah. Makanya panjenengan kalau wudhu ada yang tanya, panjenengan kalau wudhu kon tangannya ditaruh di bawah yang kiri itu. Riwayat Ibnu Abbas. Masya Allah, mantap. Oh, ada dalilnya gitu. Enak kalau belajar ada dalilnya itu, ya. Terus kemudian setelah itu dalam riwayat Ali bin Abi Thalib lagi. Nah, ini jarang sekali kita lakukan. Apa itu? Dalam riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib, setelah basuh wajah, beliau mengambil segenggam air, ngambil lagi, ya. Jadi setelah dituntaskan dulu ya, wajah sama telinga bagian luar ini tadi sekali, jenggot juga. Ngambil lagi yang kedua kalinya ini ya, sudah. Ngambil lagi untuk yang ketiga kalinya dikenakan itu bagian luar telinga, terus jenggot. Terus ngambil lagi air. Penutupnya ngambil lagi air. Lalu beliau setelah mengambil air itu beliau guyurkan air tersebut ke ubun-ubunnya dan membiarkan air tersebut turun ke bawah. Jadi ngambil air terus begini kan, dibiarkan air itu mengguyur. Pernah wudhu kayak gini? Jadi kalau panjenengan melakukan itu, Pak kok aneh? Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ini sunnah yang sudah jarang dilakukan. Ya. Baik, terus kemudian nomor 10, mencuci kedua tangan dengan melakukan at-tayammun. Apa tayammun? Memulai dari sebelah kanan sambil menyela-nyela jari, mulai dari ujung jari jemari sampai siku, yang dilakukan sebanyak 3 kali boleh, 2 kali boleh, sekali boleh, tergantung kondisi tadi ya. Yang dimulai dari atas jari-jari hingga ke bawah siku. Rata-rata saya lihat kalau orang wudhu, biasanya kalau air itu mengucur di keran itu, kadang-kadang begini wudhunya ya. Nah, terus begini ya. Nah, terus kan begini ya, 2 kali ya. Terus kemudian yang 3 kali kan begini. Maaf, kurang sempurna. Lah terus yang sempurna bagaimana? Air itu mengucur dari jari dari atas menuju ke bawah. Jadi ngambil airnya itu begini. Nah, begini, ngambil lagi begini. Nah, ternyata kita tidak. Ada lagi yang lebih parah begini. Ada ini yang parah ini kayak gini. Ada nggak yang model kayak gini? Ya Allah, ya. Jadi yang benar dari atas turun ke bawah, siku, terus begini. Nah lagi, termasuk menyala-nyala jarinya ini. Nah begitu. Baik, kita lanjutkan. Terus kemudian yang ke-12, 11.
11 ya. Mengusap kepala dan telinga dilakukan hanya sekali secara bersamaan dengan kedua tangannya yang dimulai dari bagian depan kepala hingga ke tengkuk. Kemudian dari tengkuk naik menuju bagian depan kepala sembari mengusap telinga tanpa harus mengambil air wudhu lagi. Jadi mengambil air lalu diusap, ya caranya ini ibu jari dimasukkan ke dalam lubang telinga dan ditarik ke belakang, lalu ditarik lagi ke depan. Setelah itu kemudian dimasukkan jari telunjuknya, ibu jarinya mengusap bagian belakang telinganya. Itu sekali. Dalam riwayat Abu Dawud nomor 128, unik lagi ini. Dari sahabat Rubayyi bin Muawwidz bin Afra radhiyallahu an, Nabi membasuh kepala sesuai dengan alurnya rambut karena beliau rambutnya panjang. Jadi bagi laki-laki yang rambutnya tebal panjang itu boleh wudhunya itu sesuai alur rambut dari tengah ke depan dan dari tengah ke belakang tanpa membuat rambutnya acak-acakan. Bagi yang panjang ini. Jadi begini, kalau ini misalnya gondrong agak panjang yang tebal, itu boleh begini wudhu itu. Jadi kalau biasanya kita kan ditarik dari depan ke tengkuk, lah ini bikin rambut acak-acakan ini. Bagi yang rambutnya tebal itu boleh begini, ambil air terus diginikan. Jadi sesuai, Anda kalau bersisir gimana? Ya ke belakang Ustaz, ya ke belakang itu. Sehingga rambutnya nggak acak-acakan. Ayo, yang tebal rambutnya, kalau gundul kayak saya begini ya. Ya, yang tipis-tipis ini ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi Nabi pernah melakukan, intinya panjenengan harus tahu, Nabi pernah melakukan seperti ini, sehingga tidak membuat rambutnya acak-acakan. Berikutnya 12, mencuci kedua kaki sampai mata kaki hampir masuk ke betis, di atasnya mata kaki hampir mau ke betis, sambil menyela-nyela jari jemari kaki dengan jari kelingking. Yang dilakukan boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali sesuai kondisi. Jadi jari kelingking yang dipakai itu tangan kiri, jari tangan kiri. Nah ini misalnya kaki saya yang sebelah kanan, nah begini. Nah setelah itu diusap sampai menuju ke yaitu mata kaki bagian atas sedikit. Ulang lagi terus mungkin 3 kali kanan didahulukan, setelah itu kiri dan seterusnya. Begitu. 13, berdoa setelah wudhu. Versi doanya ada 4. Silakan mau dipilih yang mana. Versi doa setelah wudhu ada 4. Versi pertama yaitu riwayatnya Muslim. Doanya begini: asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Versi pertama. Versi yang kedua riwayat Abu Dawud nomornya 169. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Loh, ada wahdahu la syarikalah. Versi yang ketiga riwayat Tirmidzi nomor 55, kitabnya ada di situ juga, dari Umar bin Khattab. Doanya begini: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tirmidzi nomor 55 itu. Dibukakan 8 itu surga. Silakan dia bebas mau pilih mana. Oh, versi nomor 4 jarang. Yang nomor 4 ini jarang nomor 4. Apa itu? Begini doanya. Versi nomor 4 di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Silsilah Hadis Sahih nomor 2951 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi begini bunyinya. Setelah wudu bunyinya begini. Kira-kira mirip apa ini ya? Mirip apa ini? Bunyinya begini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mirip doa apa ya? Betul, mirip doa kafaratul majelis. Sahih. Ya, jarang kita kan? Jadi nggak pakai tambahan asyhadu alla. Jadi kalau kafaratul majelis kan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tidak.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mirip kafaratul majelis. Baik, silakan mau Ustaz, saya kepingin empat-empatnya tak baca semua. Ya jangan, ya. Salah satu aja. 14, sunnah berwudu di rumah. Tadi sudah dibaca, wudunya di rumah sunnah. 15, sunnah melakukan ad-dalak. Apa itu ad-dalak? Menggosokkan telapak tangan pada anggota wudu. Jika airnya itu banyak, maka sunnah melakukan ad-dalak. Tapi jika airnya sedikit, maka jika airnya sedikit, maka wajib melakukan ad-dalak. Jadi ad-dalak itu menggosokkan telapak tangan kita ke anggota tubuh seperti basuh wajah. Ini namanya ad-dalak. Basuh tangan, ini ad-dalak. Cuma bedanya kalau airnya banyak itu sunnah. Jadi maksudnya gosok itu, Pak, maaf ini. Gosok itu bukan hanya membasuh begini, ad-dalak itu, tapi agak apa itu? Orang Jawa di perut itu apa? Di perut itu. Di peleret lah ya. Jadi betul-betul digosok. Kalau airnya banyak itu sunnah hukumnya. Tapi kalau airnya sedikit alias cumpon tadi itu, maka betul-betul dari atas ini tekan. Itu namanya ad-dalak. Saya nggak bisa bayangkan kalau ada orang wudu cuma begini saja. Nah, itu. Maka tegur, tolong ditegur. Mana ad-dalaknya? Dalak. Oh, dalak. Nggak ngerti. Halo, belum taklim soalnya ya. Dalak, ya, ad-dalak, yaitu menggosokkan telapak tangan. 16, berhemat dengan menggunakan hemat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pengen tahu Nabi itu kalau wudu itu 1 mud air. 1 mud air itu, maaf. Saya tutup mereknya ya. Air mineral ini 660 ini kalau tidak salah, 600-an. Ya, kebanyakan ini. Banyakan. 1 mud itu setara ya. Setara, karena ukuran jenis beda. Di zaman Nabi pakai sok, pakai mud, kita pakai liter, kilogram dan seterusnya. Kurang lebih 500 ml, kurangi dikit sekian lah. Atau bahkan nggak sampai ya. Jadi segelas air ini agak tinggi dikit lah, agak nambah dikit, itu bisa dipakai wudhu. Berarti Ustadz, wudhu itu tidak identik dengan kotos-kotos. Apa kotos-kotos itu? Netes. Enggak. Wudhu itu tidak identik seperti itu. Yang penting bagiannya kena, selesai. Makanya kalau di Mekah itu simple. Orang ketika tawaf wudhunya batal, nggak perlu dia ke toilet. Cukup ambil air mineral gelas itu, dituangkan, ambil air zam-zam sebelumnya. Selesai, sudah. Selesai wudhu. Sempurna wudhunya. Ya, nggak harus kemudian ya itu ya, enggak. Jadi hemat aja. Makanya kalau ada keran di sini, tolong kecilkan. Makanya takmir harus melakukan inspeksi. Ya. Irit. Sebab kalau boros, maka apa katanya? Innal mubadzirina, sesungguhnya para pemboros itu temannya siapa? Syaitan. Ya, kecilkan. Nah, kalau sudah terlanjur besar, maka kita ngambil air, tutup lagi. Ketika mau membasuh wajah, sudah ngambil air atau kepala, tutup kerannya lalu usapkan. Sebab banyak ketika kita basuh kepala gini, air tetap mengucur ini terus. Ini borosin. Keluar terus. Ya, mandi, ya. Shower nyala terus, kita sabunan. Ya, ini nyala terus ini. Boros ini. Tak boleh, hati-hati jadi temannya setan. Kita lanjutkan. 17, melewati batasan yang diwajibkan dalam membasuh 4 anggota wudhu, yaitu kedua tangan dan kaki. Jadi boleh ketika membasuh tangan itu tidak harus sampai siku, agak sedikit ke atas sedikit, maaf ya. Ya ke sini lah, boleh. Tidak harus segini, nggak apa-apa. Segini boleh, tapi melebihi ini boleh. Termasuk mata kaki tadi, di atasnya mata kaki, boleh. Ya. Kita lanjut 18, disunahkan sholat 2 rakaat setelah wudhu, namanya sholat sunat tauhur. Terakhir 19, menyempurnakan dan memperbagus wudhu. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada sedikit tambahan keterangan di sini. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau saya menggunakan air musyammas? Air musyammas itu adalah air yang terkena terik matahari. Tandonnya
kena matahari sehingga air itu jadi panas, jadi hangat. Bagaimana nih air musyammas hukumnya? Air kena sengatan matahari. Maka kata para ulama, air yang terkena terik matahari boleh digunakan untuk bersuci. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, demikian Bapak Ibu, sehingga materi kita masih ada tinggal berapa materi ya? Tinggal satu ya. Yaitu pembatal wudhu, insya Allah ya. Insya Allah nanti pada kesempatan yang akan datang. Ya, silakan Pak Anak. Ya, ini ada titipan pertanyaan dari ibu-ibu jamaah. Ibu-ibu. Tafadhol. Mengapa kalau habis muntah atau mual harus berwudhu? Iya, sudah itu. Mengapa setelah muntah kok wudhu? Ya, karena itu tuntunannya Nabi. Iya, jadi ada hikmahnya atau tidak ada hikmahnya. Semua yang disyariatkan oleh Nabi itu pasti mengandung hikmah. Kalau kita tidak mengetahui hikmahnya, bukan berarti syariat itu tidak mengandung hikmah. Cuman karena keterbatasan akal kita sajalah yang belum menangkap adanya hikmah di balik syariat tersebut. Sehingga dalam hal ini tugas kita cuma sami'na wa ata'na. Nabi berwudhu setelah muntah. Ada hikmah yang kita ketahui, tidak ada hikmah yang kita ketahui, selesai. Kita disuruh taslim, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, baik. Cukup kita akhiri dengan kafaratul majelis. Ya, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah jauhkan kita dari bala musibah. Dan Allah berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang masih menjalani isoman. Semoga penyakitnya menjadi penyebab diampuni dosa-dosanya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.